kabar kalian semuanya? Belum ada yang online nih Kak Ses, sambil buat kerjaan ya. Ini formnya apa enggak ya? Kak Ses sudah jarang online. Halo Devera, apa kabar? Devera di mana ini? Kak Ses lagi di kantor, cuman hari ini nggak ada pasien ya, cuman mau kerjaan kerjaan komputer untuk bikin dokumentasi ya. Ya, Devera di mana ini? Di sini cuacanya agak gloomy gitu. Oh, di Cilegon. Kabar baik Dek Vera. Nampak nggak nih Dek Vera, di luar kantor Kak Ses tuh salju tuh, semalam bersalju. Kak Ses tunjukkan ya. Tuh. Nih Kak Ses ada di kantor hari ini mau bikin kerjaan. Nah ini nih bersalju. Di Cilegon gimana ini cuacanya? Mungkin Kak Ses duduk di sini aja ya. Hari ini Kak Ses pakai di center partition ya. Agak lucu banget. Jarang sekali, biasanya Kak Ses ini pinggir ya. Anyway, mungkin di sini lebih nyaman ya. Kak Ses bawa komputernya di sini ya. Bisa chat sama kalian. Ada lagi Dek Mima Siahaya. Halo Dek Mima, salam kenal dan welcome join di Kak Ses live di IG. Kak Ses jarang sekali live ya, karena sibuk banget akhir-akhir ini, dan vlog pun juga nggak ada waktu untuk ngedit video ya. Seru banget Kak Ses. Iya, salju di luar, jalannya licin tadi ya. Kalau salju itu cantik, cuman kalau nyetir itu agak susah gitu, soalnya kan kita takutnya itu licin dan kepleset, dan itu rodanya itu kayak ngosel gitu, nanti bisa ada kecelakaan gitu. Halo Dek Wifda, apa kabar? Belum bobo Dek Wifda. Jadi iya, tiap musim winter itu kita harus belajar lagi untuk nyetir di jalan yang bersalju. Halo Dek Desi, apa kabar? Kalau bersalju itu kan garis-garisnya di jalan itu nggak bisa dilihat, jadi kita pakai cuman experience. Oh, mungkin garisnya di tengah sini, oh garis belok itu di sebelah sini gitu. Jadi kayak agak-agak gitu, jadi agak-agak ragu gitu pertama-tama ya. Tapi kalau sudah biasa, udah jadi biasa juga sih. Jadi nggak sesuatu yang diragukan. Dulu saya agak takut juga, loh Mas Kisi, ini kalau nyetir di musim winter itu kan kita nggak bisa lihat garisnya. Halo Kak Sal yang di Malaysia, apa kabar Kak Sal? Oh, Dek Wida belum tidur. Ya, ini Kak Ses tadi antar Dedek ke sekolah. Sekarang Kak Ses ada di kantor. Rencananya Kak Ses mau bikin kerjaan dokumentasi, karena hari Jumat saya tidak ada pasien. Jadi khusus untuk hari dokumentasi ya, hari Jumat. Kecuali ada emergency atau krisis begitu, saya akan ada saya berikan untuk pasien untuk datang. Tapi umumnya tidak ada pasien di hari Jumat dan hari Senin. Anyway, kalau kalian ada pertanyaan sekitar hidup di sini, di negara yang bersalju, di Minnesota, silahkan bertanya. Saya akan berusaha untuk menjawab sebisa-bisanya ya. Kak Ses karena sudah tinggal di sini sudah lama, jadi sesuatunya itu udah biasa gitu, bukan sesuatu yang luar biasa. Jadi kalian harus bertanya, karena semuanya sudah menjadi bukan culture shock lagi di saat ini. Mungkin dulu ya masih culture shock itu suka membeda-bedakan, oh di sini begitu, di sana begitu. Tapi sekarang udah kayak udah biasa gitu. Jadi kalau kalian ada pertanyaan itu lebih baik, karena saya mau tahu pertanyaan kalian. Kak Sal bilang, halo Sas, apa kabar? Moga sehat-sehat sekeluarga. Baik Kak Sal, terima kasih. Kami sekeluarga sehat semua ya. Meski kerja dan saya kerja, jadi di rumah nggak ada orang saat ini ya. Anyway, ini mendung banget. Saya mau tunjukkan kalian di luar lagi tuh mendung banget. Ini hampir jam 9 pagi ya. Ini
biasanya kalau kasus ada pasien saya duduk di situ, dan ini di couch biasanya pasien duduk di sini, dan itu di meja kerja Kak Sas tuh desk, ada kopi dan macam-macam tuh. Itu code. Di situ Kak Sas simpen code dan main-mainan untuk kalau Kak Sas ada play therapy sama anak-anak ya. Ya begitu. Anyways, Kak Sas mau ambil kopi. Sambil ngopi, mungkin kalian ada pertanyaan. Kalau kalian gak ada pertanyaan, mungkin saya akan halo Dek Mutia, apa kabar? Di mana nih Dek Mutia nih? Saya mau update untuk operasi mata Kak Sas, karena apa? Banyak yang tanya operasi mata Kak Sas gimana? Apa itu itunya udah nggak kembali gitu. Ini Kak Sas mau ambil bantal. Dek Mutia, halo Kak Sas sekeluarga, apa kabar? Baik Dek Mutia, terima kasih. Gimana Dek Mutia sekeluarga? Oh, puji Tuhan, sehat-sehat saja ya sekeluarga ya. Semoga selalu dilindungi oleh Tuhan. Di saat seperti ini ya, COVID pandemi ini ya, yang kita syukuri adalah kesehatan. Karena itu sangat penting saat ini. Kita mau keluarga kita sehat dan lingkungan kita sehat. Karena kesehatan itu adalah yang paling penting. Kalau nggak ada kesehatan, kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Halo Dek Kameliam. Kalau nggak salah Dek Kameliam ini ada di Borneo ya. Krisnawati Retno, halo. Di mana aja kalian? I would like to know where you are right now. Di mana kalian berada ya? Kak Sas ada di USA, di negara bagian Minnesota. Tadi saya sudah share di luar sedang bersalju. Bukan sedang bersalju, semalam bersalju sedikit ya, nggak banyak. Tapi jalannya licin banget. Hai Dek Camelia, sehat selalu kah? Ya, jadi Kak Sas tuh pengen sekali ngevlog, paling nggak seminggu sekali atau 2 minggu sekali, tapi gagal terus guys. Karena apa? Oh, di Kuala Lumpur, di Camelia di Kuala Lumpur ya. Saya gagal karena apa? Nggak ada waktu untuk ngedit. Pagi Kak Sas sibuk menyiapkan, membantu Dede untuk pergi sekolah, dan sampai Dek Mutiara, udah lama ya Kak Sas nggak siaran langsung. Kak Sas tambah cantik dan gemuk. Oh makasih, makasih. Ya udah lama nggak live ya Dek ya, karena juga sibuk sih. Saya bilang tadi udah jarang nge-vlog, pengen sekali nge-vlog ya, tetapi gimana lagi karena nggak ada waktu ya. Kak Sas harus prioritaskan keluarga Kak Sas, kerjaan Kak Sas. Jadi karena Kak Sas ada obligasi untuk kerja, itu jadi prioritas setelah keluarga ya. Keluarga Kak Sas nomor 1, habis itu kerjaan, habis itu hobi untuk nge-vlog untuk kalian. Itu saya maaf ya belum bisa konsisten, tapi jangan khawatir, Kak Sas akan bikin vlog every now and then ya. Kalau musim winter begini kan nggak ada kebun, jadi agak mau cari konten apa yang kalian suka, mungkin duduk-duduk ngobrol, ngopi mungkin ya, atau ambil pertanyaan dari kalian. Kalau kalian ada pertanyaan tentang relationship, tentang budaya, I would love to answer that ya. Akhir-akhir ini untuk apa ya, kan kalau Kak Sas lagi nggak ngapa-ngapain atau sedang cuci piring apa gitu, kadang-kadang Kak Sas dengerin itu, ikutin story tentang royal family ya. Saya hobi ngikutin royal family ya. Kak Sal patut ya, sudah lama ya tak ada vlog baru. Iya Kak Troyana, halo. Kak
Kak Sal udah lama nggak ada vlog ya, karena kadang-kadang itu mau ngeditnya itu yang tidak ada waktu Kak Sal. Jadi ya maklumkan saja, karena seorang ibu ya, seorang istri, saya harus ngurusin keluarga dan kerja, dan kerjaan rumah tuh banyak banget, mulai dari mencuci, dari masak, dan cuci piring, bebersih. Itu Mas Kisi udah bantu. Coba kalau beliau nggak bantu, tambah susah lagi ya. Anyway, kalau di antara kalian di sini pernah menanyakan tentang operasi pterygium Kak Sas mau tunjukkan kalian. Kak Sas kan operasi mata di Mayo Clinic, klinik Mayo, di mana Presiden SBY itu mendapatkan treatment untuk kanker prostat beliau ya. Nah, saya operasi di situ untuk mata sebelah kanan ini sudah sembuh total. Itu tahun 19 ya, summer, Juni tahun 2019. Nah, itu kasus operasi kedua. Operasi yang pertama saya gagal karena dokternya kurang berpengalaman. Iya Dek Mutia ya, setuju. Halo Dek Yuliana. Terus dokter lokal sini kurang berpengalaman. Saya dikasih tahu, oh dokter itu pandai banget gitu, karena dia specialize cornea transplant gitu ya. Nah saya kan, oh cornea transplant itu pasti bagus banget, udah tahu tentang seluk beluknya mata ya, saya tidak asalkan saja ya. Nah saya research, ini dokter katanya baik banget, reviewnya baik banget. Nah saya minta beliau untuk operasi pterygium saya. Nah operasinya itu gagal guys. Karena apa? Mungkin dokter ini dia tidak ada pengalaman mengangkat pterygium. Jadi setelah dioperasi hari berikutnya mata saya merah semua, ada darahnya ya, merah-merah gitu. Saya tuh takut, saya telepon kan, oh nggak apa-apa, itu darahnya nanti juga akan hilang sendiri, akan diserap gitu. Nah habis itu kok nggak hilang-hilang sampai hampir sebulan gitu ya. Terus akhirnya diserap juga oleh mata Kak Sas ya, tetapi itu tumbuh lagi ya, pterygiumnya itu tumbuh lagi. Dan saya tuh, oh ini kok tumbuh lagi ya, saya pergi ke dokternya lagi, dokternya biasanya nggak bisa apa-apain lah ya dengan itu tumbuh lagi. Terus akhirnya saya minta rujukan ke Mayo, dan saya telepon Mayo Clinic untuk buat appointment untuk operasi mata, dan saya mendapatkan appointment. Saya ke sana dan dokternya, oh ya kita bisa angkat itu, tetapi harus ada suntikan sebelum 1 bulan sebelum operasi. Jadi 1 bulan sebelum operasi itu saya disuntik mata. Takut sekali kan, oh, kok matanya itu disuntik pakai jarum, terus dikasih obat namanya mitomycin. Jadi obat kimia itu untuk nanti saat operasi itu untuk mencegah tumbuhnya pterygium itu lagi. Nah 1 bulan sudah suntikan, saya kembali untuk surgery ya. Surgerynya itu lama banget, diperkirakan itu cuma 1-2 jam lah. Sampai 4 jam guys. Karena apa? Karena dokter bilang tuh banyak scar tisu, banyak yang dokter yang lama itu bikin messy gitu ya. Terus perbedaannya, kalau saya operasi sama yang dokter pertama itu, saya dibius total, saya tidak tahu apa-apa. Nah saat di Mayo itu saya tidak dibius total, dokternya masih komunikasi dengan saya tidak merasakan sakit, cuman saya masih bisa komunikasi dengan dokter. Di masa operasi itu dokternya bilang ini itu saya menjawab dan kita bisa komunikasi, saya dengar apa yang terjadi di sekitar saya. Jadi itu lebih memberikan kayak assurance gitu, saya merasa senang ya bisa menjadi bagian untuk operasi tersebut. Anyway, ini sekedar tentang operasi mata Kak Sas. Mungkin ini tidak menarik untuk kalian, tapi itu experience saya, dan semoga saya bisa berbagi di YouTube karena banyak di antara
orang Indonesia yang mengalami hal tersebut, karena ini biasanya terjadi pada orang yang tinggal dekat dengan ekuator ya, ekuator. Jadi karena Kak Sas dulu besar di Asia dekat ekuator, jadi Kak Sas matanya juga terpengaruh kena tritium itu. Nah begitu. Anyway, kayaknya nggak ada pertanyaan. Mungkin Kak Sas akhiri sampai sini dulu ya. Saya terima kasih untuk kalian semuanya yang udah stay tune, udah ikutin Kak Sas live. Akan saya tunjukkan salju di luar sebelum Kak Sas off kamera ya. Tuh saljunya. Kadang-kadang ada kelinci ya di luar situ dan burung-burung gitu ya. Tuh di situ ada pohon-pohon. Anyway guys, kalau kalian masih ada pertanyaan silahkan DM. Lain kali kalau Kak Sas online atau live akan saya jawab ya, atau dijawab di YouTube. Anyway, God bless you. Selamat malam. Halo De Isma. Selamat malam. Saya sudah mau off ini ya. Take care. Bye. Salam dari Amerika.